Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Prodi Profesi Apoteker Kelompok 1 akan memaparkan pelayanan informasi obat, narkotik, dan psikotropik, dimulai dari penerimaan resep, penyiapan obat, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, narkotik, dan psikotropik kepada pasien. Selain itu, kami juga akan memaparkan cara penyimpanannya, penggolongannya, dan ketentuan-ketentuan lainnya narkotik dan psikotropik. Selamat menyaksikan. Contoh pelayanan informasi obat dengan resep yang benar. Bu, saya mau beli resep ini sama mau tahu informasi obatnya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dara Rahma Ayu, apoteker yang bertugas pada hari ini. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Adha Maria. Saya konfirmasi sebentar ya Bu, dengan Ibu Adha Maria, apakah benar dengan itu sendiri? Iya, betul. Nah, boleh disebutkan untuk alamat dan umur dan tepat tanggal lahirnya? Untuk alamatnya Jigang Kober, umurnya 24 tahun, namanya ada. Baik, jelas sesuai ya Bu ya. Izin saya konfirmasi beberapa hal ya Bu. Ada punya riwayat penyakit sebelumnya atau pernah mengkonsumsi obat sebelumnya saat ini? Tidak ada. Tidak ada. Apa Ibu punya riwayat alergi obat Ibu? Tidak ada. Apa saat ini Ibu sedang hamil atau menyusui? Belum. Maaf Ibu, saya menanyakan sedikit hal yang sensitif. Apa Ibu merokok atau mengkonsumsi alkohol? Enggak. Oh iya. Baik, untuk obatnya akan kami siapkan terlebih dahulu. Terima kasih atas informasinya. Dimohon tunggu sebentar Ibu ya. Pasien atas nama Ibu Adha Maria. Selamat datang Ibu. Untuk nama pasiennya atas nama Ibu Adha Maria ya. Betul. Untuk total obatnya jadi 50.000. Ada lagi tambahannya. Cukup. Untuk pembayarannya mau menggunakan kris atau cash? Pakai kris bisa. Silahkan di-scan ya Ibu. Ditunggu sebentar ya. Ini untuk struknya, obatnya disiapkan dulu, ditunggu dulu nanti dipanggil lagi ya. Terima kasih. Resep ini wajib diberikan tanda merah atau garis merah untuk menandakan obat tersebut mengandung narkotika. Bagalu, ini tolong disiapkan obat-obatnya. Nanti kalau udah selesai dikasih lagi ke depannya. Terima kasih yang Bagalu. Atas nama Ibu Adha Maria, mohon maaf Ibu, boleh dikonfirmasi kembali untuk alamat, usia, dan tanggal lahirnya? Umur 24 tahun, tanggal lahir 2103, alamat Gang Kober. Baik Ibu, sudah sesuai ya. Mohon izin saya menanyakan kembali, apakah Ibu punya riwayat penyakit asma? Tidak. Baik Ibu, silakan duduk. Saya akan menyampaikan informasi obat yang Ibu dapatkan ya. Baik Ibu, di sini Ibu mendapatkan obat paracetamol tablet 500 mg, diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Untuk jaraknya bisa 1 hari per 8 jam ya Bu. Fungsi obat ini yaitu untuk mengurangi demam dan nyeri yang Ibu rasakan saat ini. Kemudian obat yang kedua ada obat kodein tablet 10 mg, diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Fungsi obat ini untuk mengurangi batuk dan nyeri Ibu juga. Diharapkan setelah minum obat ini, Ibu tidak menjalankan mesin atau mengendarai kendaraan ya Bu, karena efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan penglihatan seperti mata kabur. Baik Ibu, bisa diulangi kembali informasi yang saya sampaikan tadi?
Untuk paracetamol ini untuk demam dan pusing dia per 8 jam sehari alias 3 kali sehari setelah makan, dan untuk kodein untuk batuknya 3 kali sehari juga. Untuk penyimpanan obat-obat ini dapat disimpan di suhu ruang, atau jika ibu punya kotak obat di rumah bisa disimpan di dalam kotak obat tersebut dan dijauhkan dari jangkauan anak. Untuk informasi tambahannya, ibu bisa meningkatkan imun dengan memakan makanan yang bergizi dan seimbang dan tinggi serat seperti memakan buah-buahan ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ini obatnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Semoga lekas sembuh. Contoh pelayanan informasi obat dengan resep yang salah. selamat pagi. Perkenalkan saya Dara Mayu, apoteker yang pada hari ini. Ada pakai bantu Bu. Ya Mbak, saya mau nebus obat ini. Mohon maaf Ibu, obat ini tidak bisa diberikan karena harus dengan menggunakan resep. Masa sih Mbak, orang di daerah Kayangan aja bisa? Tidak bisa Ibu, karena resep ini termasuk 4 golongan psikotropika, jadi harus menggunakan resep dari dokter ahli Ibu. Nah, di apotek Halu aja bisa itu Pak ngeluarin obat itu, di sini nggak bisa sih? Mohon maaf Ibu, kita tidak bisa membantu. Ini harus dengan dasar soalnya ini pelaporannya lumayan juga, kita ke BNN langsung. Resep ini ditolak oleh apoteker karena yang pertama, tidak tertera dari mana resep tersebut berasal. Tidak tertera nama dokter, SIP dokter, dan tanda tangan dokter. Dan yang paling krusial adalah tidak adanya nama pasien, umur pasien, tempat tanggal lahir, dan alamat pasien. Nah, setelah melihat gambaran mengenai pelayanan informasi obat narkotika, sekarang mari kita lihat penjelasan lebih lengkap mengenai narkotika dan psikotropika. Penggunaan obat psikotropika sendiri di kalangan kedokteran dapat digunakan sebagai pengobatan gangguan kecemasan, gangguan fobia, gangguan obsesif dan kompulsif, gangguan konversi, dan lain-lain. Fungsi obat psikotropika sendiri adalah obat-obatan yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku. Narkotika adalah zat atau obat yang memiliki potensi menyebabkan efek perubahan kesadaran, perasaan euforia, relaksasi, hingga halusinasi dan ketergantungan pada penggunanya. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori alami, narkotika yang berasal langsung dari tanaman tanpa campuran bahan kimia lain, misalnya opium atau candu. Yang kedua, ada semi sintetis, yaitu narkotika yang berasal dari bahan alami tetapi melalui proses kimia untuk meningkatkan efektivitasnya. Contohnya heroin. Lalu ada kategori sintetis, yaitu narkotika yang dibuat sepenuhnya dengan bahan kimia di laboratorium, misalnya metadon dan amfetamin. Efek narkotika bisa bervariasi tergantung dari dosis dan jenisnya. Pertama, ada efek sedatif atau penekan, yaitu efek yang membuat penggunanya merasa rileks, tenang, atau mengantuk, misalnya opiat seperti morfin. Lalu ada efek halusinasi, yaitu menyebabkan penggunanya melihat atau merasakan hal-hal yang tidak nyata, seperti yang terjadi pada penggunaan LSD dan psikedelik. Lalu ada efek euforia, perasaan senang yang berlebihan, biasanya terjadi saat menggunakan zat seperti kokain. Lalu ada efek analgetik atau penghilang nyeri, sehingga sering digunakan untuk pasien dengan kondisi medis yang berat, terutama pasca operasi. Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya. Contohnya, yang pertama ketergantungan atau adiksi. Narkotika dapat menimbulkan efek kecanduan fisik dan psikologis. Kedua, ada gangguan kesehatan. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, dan otak. Lalu ada gangguan psikologis. Pengguna narkotika seringkali mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, paranoid, atau psikosis. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Contohnya adalah borlonfetamina dan etriptamina. Golongan yang kedua digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa digunakan dalam terapi namun menjadi pilihan terakhir. Contohnya adalah sekobarbital.
Kemudian golongan yang ketiga, dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan juga untuk kelas terapi, namun masih berpotensi sedang mengalami sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amobarbital, katina, dan lain-lain. Golongan yang keempat, dapat digunakan sebagai kelas terapi dan berpotensi ringan mengalami sindrom ketergantungan. Contohnya alprazolam, diazepam, dan lorazepam. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan ke-1, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ke-1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin, kokain, dan ganja. Untuk narkotika golongan kedua adalah narkotika berhasil pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu seperti fentanyl dan morfin. Untuk narkotika golongan ketiga adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan atau lebih kecil mengakibatkan ketergantungan daripada golongan narkotika 1 dan 2. Contohnya itu seperti kodein dan buprenorfin. Berdasarkan Surat Edaran BPOM nomor 336/E/SE/1997 Pasal 7 Ayat 2 nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika, apotik dilarang melayani salinan resep dari apotik lain yang mengandung narkotika walaupun resep tersebut baru dikebus sebagian atau belum sama sekali. Untuk resep yang mengandung narkotika, apotik boleh membuat salinan resep tersebut jika resepnya baru ditebus sebagian. Namun jika ingin diambil sebagian lagi, harus di apotik yang sama yang memiliki resep yang asli. Salinan resep narkotika yang terdapat tulisan ITER tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu, dokter tidak boleh menuliskan kata ITER di resep yang mengandung narkotika karena dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan penggunaan obat-obatan yang mengandung narkotika. Tujuan penyimpanan obat yang baik dan benar diantaranya ada memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan stok obat, serta memudahkan untuk pencarian dan pengawasan. Metode penyimpanan diantaranya terdiri dari sistem FIFO yaitu First Expired First Out, sistem FIFO First In First Out, sistem alfabet yaitu tersusun berdasarkan abjad A yang tersusun pada lemari penyimpanan obat-obat narkotik, kemudian berdasarkan sistem terapeutik yaitu berdasarkan farmakologi atau kegunaan fungsinya, berdasarkan bentuk sediaan yang tersusun dari sediaan tablet, berdasarkan sediaan tablet, kemudian sediaan sirup juga terpisah dari beberapa sediaan sirup, kemudian menata obat dalam kemasan besar secara rapi di atas palet dan teratur, kemudian menggunakan penyimpanan khusus untuk obat-obat narkotik, yaitu menggunakan penyimpanan dengan lemari yang khusus. Obat narkotik harus disimpan di lemari khusus yang aman dan terkunci. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyimpanan lemari narkotik, di antaranya terbuat dari bahan yang kuat, kemudian tidak mudah dipindahkan, memiliki 2 buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman, tidak terlihat oleh umum, kemudian kunci dikuasai oleh apoteker penanggung jawab apotek dan petugas pegawai yang ditugaskan. Kemudian area penyimpanan narkotik juga harus dijaga kebersihannya supaya bebas dari hama, dari sampah, dan dari debu. Area penyimpanan narkotik juga harus dijaga stabilitas sirkulasi udara dan penerangan yang cukup untuk menjaga stabilitas dan kualitas obat, serta untuk mencegah terjadinya perusakan, kemudian kadaluarsa, penyalahgunaan. Area penyimpanan narkotik juga harus dilakukan evaluasi secara berkala. Untuk penyimpanan lemari obat psikotropik juga hampir sama dengan obat narkotik, di mana diantaranya untuk persyaratannya yaitu terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, kemudian memiliki 2 buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat umum. Kunci dikuasai oleh apoteker penanggung jawab apotik dan pegawai yang ditugaskan. Kemudian untuk penyimpanan psikotropik tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropik. Penanggung jawab psikotropik harus memeriksa jumlah obat yang diterima, yaitu obat psikotropik. Kemudian untuk pengambilan dan pengeluaran obat hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan, serta penyimpanan obat psikotropik harus dijaga serta dievaluasi secara berkala. Pemaparan materi mengenai narkotika dan juga psikotropika, juga gambaran mengenai pelayanan informasi obat narkotika dari kelompok 1
Semoga video ini dapat menambah edukasi dan juga wawasan untuk kita semua. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.